dengan strategi yang kami lakukan bersama dengan para kelompok tani untuk melakukan proses percepatan tanam dengan memanfaatkan sisa-sisa air genangan dengan pompanisasi, kami cukup bersyukur kondisi pertanaman beberapa titik yang mestinya di tahun-tahun sebelumnya belum bisa panen di saat yang sama, saat ini sudah bisa mulai panen. Artinya meskipun ada genangan, tapi kondisi tanamannya itu masih tetap bisa dipanen. Artinya resiko puso itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Kondisi saat ini sebetulnya dari intensitas hujan yang dari BMKG kan memang cukup tinggi ya, memang dikategorikan tinggi. Sehingga kemarin sempat terjadi luapan di beberapa titik, tapi dengan strategi yang kami lakukan bersama dengan para kelompok tani untuk melakukan proses percepatan tanam dengan memanfaatkan sisa-sisa air genangan dengan pompanisasi, kami cukup bersyukur kondisi pertanaman beberapa titik yang mestinya di tahun-tahun sebelumnya belum bisa panen di saat yang sama, saat ini sudah bisa mulai panen. Artinya meskipun ada genangan, tapi kondisi tanamannya itu masih tetap bisa dipanen. Artinya resiko puso itu bisa kita tekan seminimal mungkin, meskipun dari beberapa genangan yang di luasan 900 sekian itu yang puso hanya di angka 300 sekian lah, 300 sekian dibandingkan tahun yang kemarin kita di angka sampai ribuan. Berarti strategi untuk percepatan tanam yang dilakukan oleh Dispertan ini sangat efektif ya Pak? Betul. Jadi harapan kami nanti ke depan seperti itu. Artinya bahwa daerah-daerah yang potensi mengalami genangan untuk kita dorong bisa melakukan proses percepatan tanam. Artinya dengan memanfaatkan sisa-sisa air genangan itu bisa dimaksimalkan sebagai satu strategi tanam lebih awal, sambil nanti menunggu rilis air dari irigasi. Karena kalau tidak seperti itu akan selalu tanamnya berarti selalu terakhir. Kalau kondisinya tanam terakhir, dipastikan panennya juga di kondisi intensitas hujan yang tinggi. Dengan resiko kegagalan jadi juga semakin tinggi. Itu di daerah mana saja ya Pak untuk yang mengalami puso? Memang kita prioritas di Undaan, terutama Undaan dari utara, mulai dari Lari Ojo, Wates, Templak, Karangrowo, kemudian Kudo. Ini kan yang daerah-daerah yang di sepanjang daerah aliran Sungai Juwana dan juga di sepanjang jaringan-jaringan pembuang seratun, ini yang sangat berisiko. Termasuk juga di Mejobo. Mudah-mudahan nanti dengan pola ini dan ada revitalisasi dan normalisasi tanggul-tanggul, harapannya nanti ke depan panen bisa lebih maksimal. Kalau sejauh ini dari petani mungkin ada yang mengajukan asuransi itu Pak? Dan termasuk salah satu strateginya di samping dari sisi pola budidaya, kami juga mengasuransikan petani meskipun kuotanya tidak banyak. Artinya tahun kemarin kita dapat kuota hanya di angka 1.500. Dan alhamdulillah dari beberapa titik yang mengalami puso ini sudah kita coba klaimkan ke pihak asuransi. Mudah-mudahan kemarin sudah ada verifikasi. Harapan kami nanti bisa dapat klaim minimal untuk bisa menjadi
ongkos bagi petani untuk menanam di etiket. Mulai kapan Pak pengajuan dilakukan ke itu Pak pihak asuransinya? Begitu ada informasi banjir langsung kita sampaikan. Oh gitu. Itu adalah informasi genangan. Nah, saat itu juga langsung kita sampaikan, dan alhamdulillah kemarin sudah langsung ditindaklanjuti, dilakukan kunjungan ke lapangan sampai hari kemarin juga dilakukan proses verifikasi. Ya mudah-mudahan dari hasil itu akan ada klaim dari asuransi. Kalau dari pihak petani sendiri ada banyak nggak Pak yang melakukan asuransi itu Pak, pendaftar asuransi? Jadi sebetulnya petani sangat antusias untuk melakukan proses ikut asuransi. Hanya mungkin salah satunya adalah karena keterbatasan kuota. Artinya kami mencoba untuk memilah di antaranya adalah titik-titik yang memang rawan, atau juga kita perguliran yang tahun kemarin sudah kita daftarkan, tahun ini mungkin diganti di wilayah yang lain, yang gitu. tingkat risikonya sama. Sehingga akhirnya kita juga melihat dari sisi keadilan. Jadi jangan sampai hanya selalu di daerah itu terus-menerus, sementara daerah lain yang juga punya risiko tapi tidak kita daftarkan, kan kasihan. Berapa Pak untuk klaim asuransi yang didapatkan petani Pak nantinya? Kalau memang nanti goal dapat 6 juta dalam 1